Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asra abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa rahmatan lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Desa Karangindah beserta Ibu dan beserta para perangkatnya, Bapak Takmir Masjid Jami Istiqlal beserta jajarannya, pengurus PHBI Masjid Jami Istiqlal beserta para remajanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami Istiqlal bersama-sama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini pada siang hari ini, masjid ini akan menjadi saksi bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berkumpul di sini disaksikan oleh masjid. Jadi masjidnya jadi saksi ya. Tanah yang ditempati masjid juga jadi saksi. Saksi bahwa kita pada hari ini semuanya menjadi para mujahid, para pejuang, orang-orang yang mau mengorbankan segala-galanya pada hari ini demi terselenggaranya peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak sedikit. Mulai dari korban tenaga. Betul ya Pak ya? Korban tenaga. Nah. Ada yang mulai dari pagi sudah bersusun-susun. Mengorbankan waktu. Tenaga, waktu, apalagi yang dikorbankan? Kata Pak Panitia tadi, sebagian daripada harta bendanya dikorbankan. Makanya ibu-ibu rame tadi bikin nasi bungkus ya Bu ya. Karena apa? Ibu-ibu rela mengorbankan sebagian hartanya, kemudian tenaganya, waktunya. Pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak sia-sia. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan yang membawa nasi ke masjid orangnya juga datang. Saya khawatir jangan-jangan nasinya yang datang orangnya enggak datang ya. Ada apa enggak Bu? Mudah-mudahan nasinya datang, orangnya juga datang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau diadakan hitung-hitungan enggak rugi. Semuanya termasuk orang yang beruntung. Yang datangnya mulai awal tentu untungnya banyak. Karena waktu yang dipergunakan cukup lama. Yang datangnya paling belakangan tapi pulangnya duluan. Ya. Kira-kira untung juga, tapi nggak terlalu banyak. Jadi semua yang hadir di sini pada hari ini semuanya adalah termasuk orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir di sini, bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahmi di sini bersama-sama. Betul ya Bu ya? Kalau kita nggak peringatan Isra Mi'raj hari ini kayaknya nggak bisa bersilaturahmi hari ini. Seandainya toh ada yang bisa bersilaturahmi, nggak sebanyak ini silaturahminya. Jadi saya berbicara hanya kepada yang ikut peringatan. Yang tidak ikut peringatan di sini tentu tidak diajak bicara. Betul ya Bu ya? Cuma seandainya ada yang mendengar tapi nggak ikut hadir, boleh-boleh aja kok ya, ikut bergabung ya, boleh-boleh aja, walaupun nggak hadir ya. Nah, ini. Seberapa sih keuntungannya orang yang hadir pada hari ini? Pertama, kehadirannya itu mendapatkan pahala karena silaturahmi. Ya Bu ya? Orang yang bersilaturahmi adalah orang yang melaksanakan sunnah daripada Rasulullah. Ini satu, silaturahmi. Yang kedua, termasuk orang yang dijanji dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Diamini Bu? Amin. Saya ulangi lagi. Sampeyan termasuk orang yang dijanji
dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pinter pisan diulangi lebih sisa, nggih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dari rumah menuju ke Masjid Istiqlal untuk mendengarkan ceritanya Isra Mi'raj, maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah, dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah. Amin ya robbal. Sesuk nih enek peringatan Isra Mi'raj maneh, berangkat napa mboten? Berangkat. Adoh? Nek adoh? Nek udan? Nek Beijing berangkat tumut kula adoh ten jejangkit mriko. Nah ini satu, dapat pahala silaturahmi. Yang kedua, dimudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergone sampean kok tak kandhani, tak kei kabar, tak dudono dalan sing iso gampane sampean melebu marang swargane Allah Subhanahu wa taala. Gitu apa mboten? Gak rugi sampean. Apa saja yang sampean perbuat, apa saja yang sampean berikan, apa saja yang sampean korbankan, tidak ada satupun yang sia-sia. Saya yakin dan percaya sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya sibuk. Betul ya Bu ya? Sibuk, ibu-ibunya sibuk, bapak-bapaknya sibuk. Tapi kesibukannya semuanya ditinggalkan untuk sementara. Perlunya apa? Perlunya datang ke Masjid Jami' Istiqlal. Manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang memindahkan kaki, melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, niatnya untuk peringatan Isra Mi'raj, maka sebelum melangkahkan kaki sampeyan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Begitu sampean melangkah, baru satu langkah sudah dihitung satu kebaikan, dua langkah dihitung dua kebaikan, sampai berlangkah-langkah dihitung beberapa kebaikan. Sekarang ada yang bertanya, Pak, Blanik numpak sepeda motor piye ngitunge? Ayo piye Bu, ngitunge piye Bu? Nek numpak sepeda motor terus piye ngitunge? Kalau ada yang jalan maka langkahnya yang dihitung. Tapi kalau ada yang naik sepeda motor sama dihitung seperti orang yang melangkahkan kaki, sama hitungannya. Cuma kaceke nek kapan melangkahkan kaki oleh keringet, nek naik sepeda motor kelangan bensin. Nah, itu.
Masya Allah. Sampean semuanya berkorban. Yang jadi petani dikorbankan. Sampai sing sakjane tunggu manuk ditinggal manuke. Sing ditinggal manuke apa parine? Tunggu manuk sing ditinggal apa nih? Lha wong ora ditunggu parine ya ditinggal kok ya. Ya parine ditinggal, manuke ditinggal, perlune datang ke Isra Mi'raj. Sekarang pertanyaannya, sing rugi sapa? Ayo. Nek manuke ditinggal, sing rugi sapa? Loh. Ayo piye jawabane? Grup Rebana. Sing rugi sapa? Sing rugi sing ora melok nang masjid. Iya sing rugi sing ora melok nang masjid. Sebab sing nang masjid oleh keutamaan. Manuk ora ditunggu oleh keutamaan. Pak, lah nek manuk ora ditunggu ditinggal nang masjid, piye parine dipangan manuk? Kelong. Betul, kelong. Betul, Bu? Kelong. Terus bagaimana solusinya, Pak? Sakniki sampean tak kandhani menengahi ojo omong-omong wong, ya. Sampean rungokne tak kandhani. Kanjeng Nabi ngeten nate matur mamim muslimin yaghrisu ghursan wa yazra'u zar'an fayakula minhu toirun. Toirun apa artinya? Toirun sing sekolah sanawiyah. Toirun apa toirun? Dul, toirun apa dul? Idul ngerti, cuma isin harus ngomong nih. Toirun itu artinya burung. Fayakula minhu toirun, terus burungnya melok mangan. Walah nek ngono manuk nang sawah mangani pari kira nek hadise enek. Tapi Pak kok urung tahu krungu agek saiki. Alhamdulillah sampean melok peringatan Isra Mi'raj. Nggih napa mboten? Fayakula minhu toirun au insanun. Insan apa? Manusia. Toirun burung, insanun manusia. Burung melok mangan, manusia melok mangan. Loh, mosok melok manuk, manusiane melok mangan. Iya. Wong manusiane koyok manuk kok. Enak lho sing koyok manuk manusiane. Apa maksudnya manusia koyok manuk? Maksudnya melok mangan ora omong karo sing duwe. Au bahimatun atau binatang yang lain seperti tikus. Ya. Illa kana lahu shadaqatun. Apabila ada orang yang menanam, kemudian setelah berbuah burung melok mangan, manusia melok mangan, binatang yang lain melok mangan, terus diikhlaskan. Illa kana lahu shadaqatun, melainkan yang dimakan burung, yang dimakan orang, yang dimakan binatang itu menjadi sedekah. Bu, ngantuk napa dereng? Sampean kalih madhep ngriki sampean delok jam nggih? Sampean delok jam nggih? Wau mulai jam pira? Jam 1.
Iya. Saya tadi mulai jam 15 lebih 9 menit tadi ngeliatin jam situ, dari situ jalan sini melirik jam. Ini sudah jam 15.30. Berarti wis selikur menit. Engko nek kapan kira-kira wis jam piro? 16 diwisi nggih. Berarti wis asar. Maka apabila padi seandainya sampai tinggalkan ke masjid terus dimakan burung, berapakah jumlah padi yang dimakan burung itu? Itulah sedekah buat sampean semuanya. Berarti sampean tinggal ke sini, nek sawah nggak ada yang jaga, maka sampean sama dengan bersedekah sejumlah yang dimakan oleh burung. Itu kalau yang tani. Nah kalau yang dagang, ada nggak yang dagang? Ada, ini Mas Amri ini dagang. Ya, pray nggak jualan ini, ditinggal ke masjid. Seandainya jualan sak sore mendapatkan keuntungan 100.000, dapatlah Mas. 100.000 sak sore dapatlah. Mantuk-mantuk, gitu. Berarti dapat nih. Tapi ditinggalkan istirahat ke masjid, gak dodolan sih. Perlunya mau peringatan Isra Mi'raj 100.000 sing seharusnya kecil tangan, gak sido. Maka Mas Amri sama dengan bersedekah 100.000, sama dengannya. Ya, seandainya ada orang yang bekerja di tempat orang lain, kemudian sore ini prai nggak bisa kerja dengan alasan mau ke masjid, sak sore bayarane 50.000, tapi ditinggal ke masjid untuk peringatan Isra Mi'raj, mensiarkan agama Allah. Maka orang yang ke masjid mensiarkan agama Allah, prai kerja 50.000 gajinya ditinggal ke masjid, maka dia sama dengan bersedekah senilai 50.000. Seandainya ada burung makan padi, padinya enggak ditunggu, ditinggal ke masjid, habis 2 blek. Enek lah bu, 2 blek dimakan burung sak sore. Ayo Mas Imam, ditanya 2 blek adalah dimakan burung sak sore. Oh enggak ada, jadi Mas Imam. Lah burungnya cuma 3 ekor. Lah kalau burungnya itu 1.000. Masya Allah. Kata Mas Imam, sudahlah terserah, wallahu a'lam, mau dimakan silakan, mau nggak dimakan silakan. Sing penting peringatan Isra Mi'raj jalan. Misalnya 2 blek dimakan burung, sampean tinggal ke masjid, maka sampean sama dengannya bersedekah 2 blek yang dimakan burung. Betul tidak? Betul. Illa kana lahu shadaqatun. Iku lho ini keterangan nih. Apa perlu kok ditulis? Dikene sampean tulisane. Mboten napa-napa. Wau kula pun makai tulisan wau, sak lembar wau. Nek ana sing kedoman disimpen, nek ana sing ora kebagian nggo nyilih kancane difotokopi. Sebebe wau namung 100 lembar sing dibagekke. Nah itu. Kemudian ada lagi yang lebih bagus daripada itu.
seandainya, ini seandainya orang yang menanam padi itu akan dianugerahi oleh Allah panen 100 blek, sekalinya dimakan burung 2 blek. Pak Buti, 100 blek terus dimakan burung yang 2 blek, berapa sisanya Mas Budi? 98. Seandainya tadi 100 blek diwajibkan zakat karena sampai nisabnya, terus dimakan burung 2 blek, tinggal 98, lalu menjadi berkurang, maka tidak sampai nisabnya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Loh, malah gak sido zakat. Sampai berarti ditolongi sama burung. Ya, ditolong oleh burung. Jadi burung, Pak, sampean kok nek panen 100 blek ora tak pangan, sampean kok kon zakat. Nek tak pangan karek 98, sampean engko ora usah zakat, mergone nisabnya enggak sampai. Siapa yang nolongi? Burung. Padahal sudah sampean sedekahkan itu sama burung. Nah, ini keuntungannya. Mudah-mudahan yang jaga burung denger ya. Mudah-mudahan yang jaga burung ini denger nih ya. Jadi sing tunggu manuk ning sawah. Nah ning ngono, aku ning ngono wis gak usah Isra Mi'raj nang masjid, aku nunggu manuk wis krungu ya. Ya. Nah, ini. Semuanya ada hitungan. Inilah namanya orang yang menjadi mujahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang lain-lainnya. Yang biasanya nyopir sak sore ngangkut paling enggak narik oleh 100.000, saiki prei karena Isra Mi'raj, maka liburnya sak sore enggak narik hitungan 100.000, itu sudah sama dengan sedekah senilai 100.000. Masya Allah. Ini kalau dinilai dengan rupiah. Tapi kalau dinilai di luar rupiah, misalnya sampean berangkat diampuni oleh Allah, sak jangka diampuni Allah, 2 jangka, 3 jangka, berapa banyaknya ampunan yang diberikan oleh Allah kepada sampean. Sampean enggak sia-sia datang ke masjid Jami Istiqlal, enggak sia-sia. Sampean memberikan apa saja, infaknya, sedekahnya, semuanya tidak sia-sia, tetapi semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan balasan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapiro to Pak balesane? Nah, niki masuk dalam babak peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Pak Takmir tadi mau menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj singkat saja. Katanya yang panjang saya katanya ya. Kemarin ada yang tanya sama saya, Pak, di masjid mau mengadakan peringatan Isra Mi'raj, penceramanya dari mana Pak? Saya jawab, penceramanya dari Jawa Timur. Iya Bu, penceramanya dari Jawa Timur. Sekarang penceramanya kita tunggu ya, nanti sampai sepulangnya kita bubar. Iya Bu. Kita tunggu, nanti sepulangnya kita bubar. Ya, namanya sudah pulang, bubar ya, selesai. Ada. Sekarang memasuki babak Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Isra itu adalah perjalanan Nabi. Perjalanan manusia itu digambarkan dalam Isra-nya Nabi.
Saya ulangi lagi, Isra itu perjalanan Nabi. Perjalanan manusia kita ini itu digambarkan dalam Isra-nya Nabi. Jadi kalau kita mempelajari tentang imtithal, iktibar dalam Isra-nya Nabi, itulah gambaran perjalanan kehidupan kita. Bila kita mau nuruti, maka pas di situ. Bila kita tidak menuruti, ya bertentangan dengan Isra-nya Nabi. Nah itu Isra. Isra-nya Nabi itu adalah perjalanan yang ditempuh oleh Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang ditempuh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mau wis diwaca ayate kali Mas Amri. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita ambil hikmahnya dari ayat yang dibaca itu, menggambarkan bahwa umat Islam di mana saja berada, tidak boleh umat Islam itu sampai melupakan masjid. Tuh Pak Jenal, subuh wis ning masjid kono Pak Jenal. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Pak Jenal ya, subuh orang-orang enak tidur. Pak Zainal sudah manggil-manggil kepada orang-orang, mengingatkan orang-orang, mengajak orang-orang, nunggu orang-orang. Sudah ditunggu beberapa menit. Berapa Pak Zainal yang datang? 6. Oh, enggak banyak yang ditunggu yang datang. Ya, Mas Budi. Alhamdulillah Mas Budi katanya menunggu datangnya jamaah subuh dapat 2 orang katanya. Pak Zainal berapa orang? 6. Pak Tris, di Pak Tris ini. Pak Tris kadang-kadang 10 Pak Tris. Iya. Laki-lakinya 7, perempuannya 3, 10. Kadang-kadang laki-lakinya 8, perempuannya 13. Kalau hujan kadang-kadang cuma 3. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Yang harus digarisbawahi umat Islam, pengikut Nabi Muhammad, jangan sampai melupakan masjid. Diingatkan lewat surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Umat Islam jangan sampai lupa dengan masjid. Ibu-ibu pernah mendengar sejarahnya Nabi Nuh. Dulu pada waktu Nabi Nuh sebelum banjir diperintah oleh Allah, "Hai Nabi Nuh, bikin kapal kamu." Allah yang perintah, bikin kapal. Golek kayu, ditukangi dhewe. Angger mulai enek wong lewat, takon karo Nabi Nuh, Nuh, kamu itu mau bikin apa?
kok kayu banyaknya seini, kamu belah-belah. Jadi Nabi Nuh, aku arepe gawe kapal. Waduh, Nabi Nuh iki ora matuk akal. Wong ning tanah padang pasir tandus rerek banyu kok gawe kapal. Gak matuk akal ya Pak ya, Ibu ya. Ora matuk akal. Enek wong liwat meneh, tekon meneh. Nabi Nuh iki gak matuk akal gawe kapal kok ning tanah padang pasir tandus, gak ada airnya. Padahal Nabi Nuh sudah diberitahu oleh Allah, kau bikin kapal wahai Nuh, nanti pada saatnya akan datang banjir yang sangat besar. Kalau kapal itu sudah jadi, maka kapal itulah yang akan menyelamatkan engkau dan orang-orang yang naik di atas kapal. Yalah Pak Jenal, seperti itulah Pak Jenal lah. Oh. Siapa yang naik kapal, maka nanti akan selamat bersama-sama dengan Nabi Nuh. Itu pada saat Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh pada masa itu tidak disuruh oleh Allah bikin masjid. Tapi setelah masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diisrokan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Umatmu Muhammad supaya jangan melupakan masjid. Siapa saja yang mau naik ke masjid, maka diumpamakan sama orang yang naik kapal di masa Nabi Nuh. Orang yang naik kapal di masa Nabi Nuh selamat, maka pada masa Nabi Muhammad, siapa yang mau naik masjid akan menjadi orang yang selamat. Apa Bu? Pun kesel napa derene Bu? Dereng. Wong kula mawon pun kesel kok sampean dereng. Nggih. Nah, dah. Lanjut tinggal sedikit. Siapa yang mau naik ke atas masjid, insya Allah akan menjadi orang yang selamat. Digambarkan perjalanan Rasulullah itu dimulai dari masjid menuju masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peringatan Isra Mi'raj pada hari ini ada satu sebenarnya saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit barang. Apa? Diharapkan nantinya ada perubahan, walaupun hanya sedikit sekali. Apa perubahannya? Yang dulu asalnya tidak ingat masjid, mudah-mudahan sekarang jadi ingat masjid. Betul ya Pak ya? Bu? Salah satu di antara tanda orang yang beriman, wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang beriman itu hatinya selalu ingat dengan masjid. Tapi yang dimaksud ingat dengan masjid bukan berarti ingat nek kene iki nek masjid, tapi pada suatu saat ingin datang ke masjid. Gimana Pak Boten? Luwe-luwe nek nang masjid terus melaksanakan sholat. Sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 1 jam baru berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat fardu, sama dengan diberikan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji.
Bu, yang sudah haji berapa orang Bu? Tuh, ngacung Bu sing wis haji Bu. Bu haji siapa? Lu ngene. Bapak-bapaknya yang sudah haji, banyak bapak-bapaknya yang sudah haji. Pecinya ya. Ini pecinya banyak yang sudah haji ya. Orang melaksanakan ibadah haji itu harapannya satu kali ibadah haji. Kalau hajinya diterima oleh Allah, maka balasannya adalah surga. Tapi kalau belum punya sangu, lalu kapan berangkat haji, maka sebagai gantinya sampean ke masjid untuk sholat fardu. Man kharaja min baitihi ila sholatin maktubatin fa'ajjarahu ka'ajri hajil mukarram. Barang siapa yang keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka baginya pahala sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Berarti nek masjid lampu mati enggak, sekali nang masjid, sekali melaksanakan sholat fardu, maka orang itu mendapatkan nilai haji satu kali sudah. Nek sedina iso pindho padha karo sedina lunga kaji pindho. Nek sedina iso ping 3 padha karo lunga kaji ping 3. Sing paling akeh dhewe sing dadi kaum. Ya Pak Jenderal ya. Mas Budino akeh dadi kaum mesti nang masjid sholat fardu. Tapi sayang liyane orang kepengin dadi kaum. Ayo ditutne kaume, melok-melok bergabung dengan kaum, sama dapatnya, sama mendapatkan nilai ibadah haji. Masya Allah. Kepengen apa mboten Bu? Bapak itu diiming-iming ya Bu ya. Pak kepengen lunga kaji ora to Pak? Masa kepengen lunga kaji kok kumpul etok. Ya. Ayo Pak, sekali-sekali nang masjid. Kalau sing omahe jembatan 3 Pak Jenal wis adzan. Sing omahe jembatan 1 Pak Budi wis adzan. Sing di tengah-tengah kene kadang-kadang Pak Tris sing adzan. Pak Tris nek gak ning omah wis diwakilno karo anake Rita. Nggih napa mboten? Tapi sama. Jangan dipandang yang adzan. Yang dipandang itu adalah berangkatnya ke masjid. Apalagi bisa sholat berjamaah. Masya Allah. Luar biasa pahalanya. Jamaah. Mau jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masya Allah luar biasa. Iki enek ceritane ning ngene Isra Mi'raj. Insyaallah loro niki mawon mengke sing kula critakne ten ngene Isra Mi'raj ngundara kebagian waktune. Sing nomor 1 wong sing infak bersedekah kanggo kepentingan agamane Gusti Allah, termasuk sampean nggawa nasi bungkus ora tunggu manuk ditinggal ning sawah, sampean niku nilaine padha karo nilai sedekah. Nggih napa mboten? Sakniki tak gambarno ten ngene perjalanan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra-nya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau karo Pak Takmir wis dikandano. Nabi diperlihatkan oleh Allah. Yang diperlihatkan itu enggak pernah terjadi di muka bumi. Gak pernah terjadi di muka bumi. Tapi diperlihatkan kepada Nabi ketika Isra.
diperlihatkan. Ini yang dimaksud dengan linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bukti-bukti kebesaran Allah. Nabi diperlihatkan melihat ada orang yang menanam tanaman. Begitu tanaman ditanam, langsung tumbuh, langsung buah, langsung panen. Mau Pak Jenal? Mau nanam seperti ini Pak Jenal? Langsung ditanam, berbuah, panen. Lah kok enak Pak Jenal? Aku mau kok kalau dikasih bibitnya. Pesen dulu nah sama Bapak Kepala Desa. Ya, punya bibitnya Pak Kades. Nah ini, apa bibitnya? Tanam, langsung berbuah, panen. Apa bibitnya? Para jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Diumpamakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Sampai tadi infak semuanya. Kalau sampai infak nggak pakai uang boleh, tapi pakai tenaga. Nggak pakai tenaga, pakai pikiran. Itu sudah termasuk infak. Apalagi bawa bungkusan tadi. Di sini Allah melanjutkan kama salihabatin. Diumpamakan seperti habbah. Habbah itu bahasa Arab. Bahasa Karang Indahnya itu gabah. Ya Pak Jenal. Kamasali habbatin, diumpamakan bagaikan biji padi. Habbah itu bahasa Arab. Bahasa Karang Indahnya gabah. Bahasa Karang Bunganya Pak, bahasa Karang Bunganya Pak Parno. Sama Pak Parno? Sama. Gabah juga. Ya. Kama salihat batin. Ambatat yang bisa menumbuhkan. Satu biji ditanam tumbuh sab'a sanabila. Satu biji yang ditanam ini tumbuh lalu keluar 7 tangkai. Sab'a sanabila, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, tiap-tiap 1 tangkai mi'atu habbah, 100 biji padi. Wong wedok-wedok sing gawene tandur saiki tak takoni, Mbak Haryami. Sama nek tandur pira-pira Mbak Haryami? Pira nih? 3 apa 4? 3. Telu mari ditandur tinggal mulai sampai disambangi dadi pira nih? Pirang dina ono disambangi wis dadi akeh. Nah, asale 3 ditinggal mulai sampeyan meneh disambangi. Tibano wis dadi sak pira-pira. Nanti akhirnya tiap-tiap batang ini akan menghasilkan padine teloler.
Satu dalam Al-Quran digambarkan akan bisa menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai 100. Berarti satu menjadi berapa sama dengannya? Kira baut. Satu menjadi berapa akhirnya? 700. Nah ini 7 tangkai toh? Tiap tangkai 100. Berarti kalau 100 kali 7 berapa? 700. Dalam Al-Quran dilanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Ini gambarannya orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Sampean sekali datang 1 bungkus nasi di bawah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. 1 bungkus malah jadi 700 bungkus karena dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bu, diikhlaskan apa boten? Oleh nggawa bungkusan diikhlaskan apa boten? Nek gak nggawa sego nggawa duite diikhlasne apa boten? Aku mau melok urun sing tak ge fotokopi nika lho nggih. Tak ikhlaske munan, gitu. Mengke kula terangne sedilengkas. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Jadi enggak sia-sia sampean datang ke sini. Sampean datang wong tok. Ayo, gak gawa apa-apa. Wong tok gak gawa apa-apa. Tapi sampean niane lillahi kalimatillah, sampean itu sudah korban tenaga, korban waktu, mengorbankan kesibukan, itu juga dihitung sama dengan orang yang menanam tanaman lalu tumbuh panen, dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Niki oleh-olehe wong melok peringatan Isra Mi'raj. Awake dhewe ngene Ibu ya. Mudah-mudahan aku digawe umur panjang. Amin. Tahun depan ketemu bulan Rajab. Iso melok peringatan Isra Mi'raj meneh. Aku saiki nggawa sego 10 bungkus, besok 20 bungkus. Ndane akeh segone. Masya Allah. Saman angsal kok nyumbang duit, mengke nek turah disimpen kalian panitia PHBI, nggih. Mbuh dike apa meneh? Mbuh dike apa meneh? Jadi orang yang berinfak fisabilillah, hari itu infak, hari itu dibalas oleh Allah dan balasannya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi dengan catatan ikhlas. Bu, diikhlaske Bu nggih jenengan ten masjid. Sindik sawah wis rasa dipikir sik Bu, ya. Niki bab infak sedekah. Jere panitia mau jere arep dandani niku enten sing bocor niku wau. Panitia nek ngarani niku miris. Tapi kula nek ngarani bocor. Nggih. Nah niki enten sing bocor. Niki ajeng didandani. Sampeyan ajeng urun monggo. Bu kapan-kapan dienene perbaikan. Sampeyan ajeng urun monggo. Tapi ini sampean kepengen ngerti masjid ini jane di dhuwit ora nika, ten tulisane niku. Mbak Darwati enek ora catetane iki? Piro Mbak Dar? Hah? 74 juta. Akeh wek usaha dik nggon aku 75.
Kono 74, kono aku 75 gitu. Nah, Masya Allah. Lumayan masjid duit tabungan sakmono. Niku duitnya sapa? Duitnya masyarakat. Niku memang karena niatnya apa? Infak fi sabilillah. Niku dadi tabungan akhirat. Nggih napa mboten? Tabungan akhirat. Delok meneh jane. Lho, lha kok mati? Asar. Sik, saiki ini ngono disikat mawon. Tak tambahi. Engko sembahyang asar jamaah tapi iki mboten apa-apa.